Hai insan Pegadaian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bertemu lagi kita dalam acara podcast Ganyang Fraud, tentunya di episode keempat pada pagi hari ini dan periode Juni. Dan perkenalkan, saya Mutia Amalia yang akan memandu podcast pada episode kali ini. Dan tentunya insan Pegadaian, podcast kali ini mungkin agak berbeda dari podcast-podcast sebelumnya, karena pada podcast kali ini kita berkolaborasi dengan tim budaya kerja, di mana tim budaya kerja juga sama-sama mempunyai misi untuk bagaimana cara kita menghindari fraud dengan melakukan campaign fraud, salah satunya dengan melakukan podcast ini. Insan Pegadaian, saat ini kita sudah kedatangan tamu atau narasumber yang sungguh spesial, dan mari kita sambut, ada Bapak Harsal Rahman. Halo Pak Harsal. Hai Demuti. Luar biasa sekali ya, sungguh sumringah dan sungguh semangat sekali bergabung di podcast kita pada pagi hari ini. Dan apakah ini podcast pertama Pak Harsal? Oke, berbicara mengenai podcast ini first time ya buat saya ya, dan tentu sangat excited banget buat saya diberi kehormatan untuk bisa mengisi sebagai narasumber di podcast yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian. Luar biasa, semangat sekali ya Pak Harsal, luar biasa. Dan tentunya Pak Harsal ini merupakan podcast pertama Pak Harsal, dan apakah Pak Harsal sudah mengetahui sebelum-sebelumnya ini kita sudah melaksanakan podcast dan saat ini kita sudah berada di episode yang keempat. Apakah Pak Harsal sudah tahu nih sebelum-sebelumnya sudah mengadakan podcast ini? Oke, berbicara mengenai pelaksanaan podcast ini tentunya kita sudah ketahui bersama ya, karena memang sudah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya, dan sedianya memang ini dilaksanakan di setiap bulannya. Dan tentunya kembali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung sebagai narasumber di podcast kali ini. Luar biasa, saling sharing ya Pak kita pada pagi hari ini. Yes, betul. Oke, thank you Pak Harsal untuk kesempatannya sudah hadir bersama kita di podcast episode 4 pada pagi hari ini. Oke, insan Pegadaian, mungkin ada yang bertanya kenapa saat ini narasumber kita adalah Bapak Harsal yang saat ini sudah menduduki sebagai pemimpin cabang ya Pak Harsal di salah satu cabang Kanwilna Makassar, yaitu cabang Takalar. Nah, beliau merupakan sosok yang inspiratif dan banyak sekali mendapatkan prestasi. Mungkin saya akan sebutkan nih Pak Harsal bocoran untuk salah satu prestasi yang sudah didapatkan, yaitu beliau pernah menjadi pemenang Best Sales Field se-Indonesia Timur. Luar biasa sekali, dan juga beliau sempat menjadi change agent terbaik di tahun 2013. Nah, ini merupakan kesuksesan yang beliau dapatkan dari dulu kala yang selama beliau masuk di Pegadaian sampai saat ini. Nah, saya ingin bertanya Pak Harsal, apakah kunci sukses yang Pak Harsal dapatkan hingga saat ini sebagai pemimpin cabang yang berprestasi di Kanwil Makassar? Oke, baik. Terima kasih Demuti. Sebenarnya berbicara mengenai prestasi, host kita pada hari ini juga tentunya tidak kalah ya, memiliki segudang prestasi. Namun karena hari ini saya yang diposisikan sebagai narasumber, nggak apa-apa mungkin saya berbagi ya, sharing mengenai bagaimana kiat-kiatnya untuk meraih apa yang telah dianggap sebagai keberhasilan tadi ya. Betul. Tentunya kita sebagai insan Pegadaian itu tak henti-hentinya untuk meningkatkan kompetensi diri. Makanya di salah satu budaya kita ada yang namanya kompeten. Kita memang diminta untuk bagaimana senantiasa untuk mengembangkan diri kita. Dan tentunya hal itu akan membantu dalam proses atau tahapan bagaimana kita berikhtiar atau berusaha. Tentunya menjalankan peran sebagai karyawan Pegadaian, banyak challenge yang tentunya akan kita hadapi. Dan dengan kompetensi tadi diharapkan dapat bisa menyelesaikan setiap challenge yang ada. Dan bagi saya Demuti bahwa melaksanakan peran sebagai karyawan itu sangat penting juga untuk menghadirkan yang namanya ilah di dalamnya. Menghadirkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Sang Pencipta, yang mana dengan adanya kesadaran tersebut bahwa segala sesuatunya itu kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu menjadi salah satu poin bahwa ketika kita sudah berikhtiar, maka segala sesuatunya kita kembalikan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu hasilnya. Betul sekali. Dan dari yang Bapak Harsal katakan bahwa di setiap perjalanan proses kita harus melibatkan
keberkahan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan target-target pencapaian kita ke depannya. Dan mungkin ada yang penasaran perjalanan karir Pak Harsal sampai menjabat sebagai pemimpin cabang saat ini itu dari kapan Pak? Perjalanan atau historis sampai menjadi insan Pegadaian. Baik, ini saya jadi storytelling ya. Oke, berkarir di Pegadaian itu berawal di tahun 2004. Saat itu berawal dari penerimaan dari salah satu sekolah yang ikatan dinas, yang kalau orang-orang kenalnya namanya STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Di mana pada saat itu bermitra dengan Pegadaian untuk merekrut prodi ya, program diploma spesifikasi spesialisasi Pegadaian. Yang saat itu kebetulan alhamdulillah ya, syukur yang tiada terkira, saya bisa masuk pada saat itu sebagai orang-orang yang dinyatakan lulus. Namun hal yang membuat saya semakin bersyukur karena pada saat itu ada tahapan lagi bahwa di Pegadaian khususnya itu ada tahapan selanjutnya yang namanya psikotes ya. Dari beberapa orang sehingga akhirnya terjaringlah beberapa orang yang setelah rekrutmen tersebut akhirnya diikutkan dalam pelatihan selama setahun ya, selama setahun. Dan setelah setahun itulah alhamdulillah oleh Pegadaian diamanahkan untuk ditempatkan di beberapa cabang yang telah ditetapkan oleh manajemen di Kanwil 6 Makassar saat itu. Waktu pada saat pengumuman itu kedudukannya sebagai apa tuh Pak Harsal? Oke. Jadi memang karena pada saat itu adalah spesialisasi penaksir, jadinya di awal pertama kali memulai karir di Pegadaian itu sebagai penaksir. Dan pada saat itu penempatan pertama nih ya, itu ditempatkan di Palopo. Masih daerah Sulawesi berarti ya? Betul, masih di daerah Sulawesi Selatan tentunya. Saat itu di 2004 sampai dengan 2008 hingga akhirnya dari tahun 2008 dapat SK mutasi lagi nih ke Limbung ya, di Goa. Masuk Masih kota juga, dong berarti ya? Masih di wilayah Sulawesi Selatan juga ya, iya. tapi agak sedikit dekat ke kota waktu itu. Sehingga akhirnya di 2008 kemudian pindah lagi nih ke Pegadaian Syariah Hasanuddin. Jadi sebelumnya konven, iya, kemudian move ke syariah. Betul, dari saat itu akhirnya dipercayakan di syariah selaku penaksir, tetap sebagai penaksir ya, dan juga sempat sebagai analis kredit di saat itu. Nah, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 akhirnya saya dimutasi lagi nih. Dimutasi lagi. Berarti ini mutasi kedua ya? Ketiga. Oh, ketiga. Ya, jadi yang ketiga akhirnya pada saat itu ada pembentukan yang namanya kantor area. Nah, di kantor area itulah saat itu kantor area Makassar 2 saya kembali menjalankan peran sebagai analis kredit. Kalau saat ini namanya kepala unit bisnis mikro ya. Yes, UBM ya. UBM itu sampai dengan 2018. Nah, hingga dari tahun 2018 sampai dengan 2019 alhamdulillah ada kesempatan nih dari perusahaan untuk mengikuti yang namanya Dikpinsar ya, Diklat Kepemimpinan Dasar saat itu. Alhamdulillah juga itu first time yang dilaksanakan oleh Pegadaian juga waktu itu. Nah, berarti angkatan pertama itu ya, luar biasa. Angkatan pertama pada saat itu dan merupakan kesyukuran lagi nih ya buat saya khususnya sehingga setelah dari situ kembali oleh perusahaan mengamanahkan untuk menjadi asmen penjualan yang ditempatkan di kantor area Makassar 2. Nah, dari situ di 2019 alhamdulillah kepercayaan manajemen tetap diberikan kepada saya tentunya. Alhamdulillah dipercayakan sebagai PLT saat itu pemimpin cabang di Pegadaian Pasar Sentral Palopo. Kembali lagi nih Palopo. Oke, jadi orang-orang bilang Pak balik kampung lagi nih ya kayaknya ya. Sebenarnya kampungnya asalnya emang dari Palopo ya Pak? Kalau saya sih sejak usia 2 tahun sudah stay di Makassar sebenarnya. Jadi kalau mau bilang orang nanya dari mana, dari Makassar. Cuman saat itu ya nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang ketinggalan ya waktu di Palopo akhirnya dibalikan lagi. Penamaan baru ya sejak penempatan di Palopo sampai menjadi kampung baru. Jadi betul. Pas mutasi lagi ke Palopo jadi pulang kampung lagi padahal sebenarnya kampungnya di Makassar ya. Di Makassar. Nah, sejak saat itu Demonti di tahun 2019 akhirnya setelah menjabat sebagai pemimpin cabang Pasar Sentral Palopo dimutasi lagi nih ke Pegadaian Syariah Luwu. Nah, tidak berselang lama selama 3 bulan akhirnya mendapat amanah itu agak dekat lagi ke Makassar masuk ke Pegadaian Syariah Pangkajene Sidrap. Nah, di tahun 2019 sampai dengan 2020, akhirnya di tahun 2022 ya, 2022
akhirnya diamanahkan kembali oleh perusahaan untuk menjadi pemimpin cabang di kantor cabang Takalar hingga saat ini. Sampai saat ini luar biasa perjalanannya ya Pak Harsal, dan mungkin saya bisa mengutip satu statement ya yang sering sekali kita baca bahwa kita bisa berkembang ketika proses itu kita jalani dengan penuh kesungguhan ya, dengan ikhlas tentunya, dan sehingga bisa menjadikan sosok Pak Harsal seperti sekarang ini. Luar biasa. Kita move nih Pak Harsal, tadi kan kita sudah berbicara secara sosok Pak Harsal seperti apa, kemudian asalnya dari mana, kemudian sejarah karirnya seperti apa. Nah sekarang kita move ke bagaimana kinerja dari cabang Takalar sendiri yang Pak Harsal pegang sampai saat ini. Apakah itu sudah sesuai dengan target yang diinginkan ataupun memang masih harus effort lagi nih Pak? Baik, berbicara mengenai target, kalau untuk saat ini dari kesimpulan saya berdasarkan pengamatan dari awal Januari, pada saat itu penempatan di 2022 awal Januari tanggal 13 ya tepatnya, jika di compare dengan pencapaian saat ini, starting pointnya memang dari minus ya. Pada saat itu pertumbuhan masih di posisi minus 5,9 pada saat Pak Harsal masuk ke cabang. Dan alhamdulillah saat ini secara year to date-nya itu sudah nggak di posisi minus lagi. Ya sudah di posisi terakhir saya lihat di posisi 1,83 ya. Jadi kalau mau dibilang, kalau menurut saya saat ini bahwa apa yang sedang running saat ini itu sudah on the track. Namun memang sebagai insan pegadaian tentunya kita tidak boleh cepat berpuas diri ya. Betul sekali. Tentunya kalau berbicara mengenai effort itu tentunya harus semakin diupayakan, dalam artian jangan pernah puas dalam suatu hal pencapaian apapun, karena masih banyak peluang-peluang lain yang terbuka yang sedianya bisa mendorong kita, memberikan kesempatan kita untuk mencapai kinerja yang jauh lebih baik lagi. Istilah kata kalau dari saya ya, kalau berbicara mengenai keberhasilan atau kesuksesan, melihatlah ke atas gitu ya, melihat ke atas supaya kita semakin termotivasi untuk bisa mengikuti orang-orang sukses yang ada di atas kita, seperti itu. Melihat ke atas dalam arti bukan kesombongan yang dianut ya, berarti kita harus mencontoh beberapa sosok yang memang sudah berhasil sehingga kita bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari, begitu mungkin Pak Harsal. Betul sekali Demuti. Dan tentunya berbicara mengenai target ini, ada salah satu poin juga yang mungkin saya share kepada insan pegadaian, bahwa di dalam berorganisasi seperti ini, dalam satu corporate yang namanya bekerja itu tidak boleh secara sendirian. Dalam artian harus betul-betul membangun tim kita, bagaimana caranya bisa mewujudkan target itu menjadi pencapaiannya menjadi lebih baik. Karena mohon maaf, bagi saya sendiri sebagai leader, hasil yang dicapai saat ini adalah hasil kerja dari rekan-rekan saya yang saya pimpin. Saya cuma memberikan dorongan, memberikan contoh, dan semua pelakunya itu kembali lagi ke rekan-rekan saya yang ada di dalam satu tim saya, seperti itu. Luar biasa sekali ya, tetap mengutamakan kinerja secara teamwork ya, karena kalau sendiri juga mungkin agak susah nih Pak ya kalau tanpa tim. Nah, insan pegadaian, terkait dengan tema kita pada podcast kali ini nih Pak Harsal, bahwa bagaimana kita meraih kesuksesan tanpa fraud. Nah, berbicara tentang fraud, bagaimana tanggapan Pak Harsal nih hubungan fraud dengan kinerja yang kita dapatkan saat ini? Baik, berbicara mengenai fraud hubungannya dengan kinerja. Nah, ini akan memiliki korelasi yang sangat besar tentunya. Korelasinya otomatis kalau saya bilang ini ke yang konotasinya negatif. Mengapa? Dalam keseharian ketika kita menemui yang namanya fraud, tentunya akan mempengaruhi yang namanya pencapaian kinerja. Kenapa demikian? Yang pertama, berbicara mengenai reputasi. Reputasi tidak hanya berbicara mengenai reputasi diri sebagai karyawan, tetapi juga reputasi perusahaan. Sebagai contoh, misalkan di sebuah kantor cabang atau kantor unit yang dimana di dalamnya terdapat salah seorang yang diduga sebagai oknum pelaku fraud. Nah, ketika hal ini tersebar keluar ya, terdengar oleh orang lain di luar sana, tentunya akan membuat reputasi tidak hanya diri karyawan tersebut, tetapi reputasi dari kantor itu juga, dan tentunya secara besar globalnya dari PT Pegadaian ya, itu akan tercoreng namanya ya. Otomatis trust masyarakat untuk menggunakan jasa dari Pegadaian otomatis akan berkurang karena adanya
pelaku fraud yang dilakukan Yes. oleh oknum. Nah, selain itu tadi kalau berdampak dari secara corporate, tentunya ketika orang-orang sudah tidak percaya, ini akan menjadi impact yang negatif. Tentunya akan tersebar keluar, orang-orang nggak akan mau lagi menggunakan yang namanya produk pegadaian. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang di sekelilingnya, orang-orang di dalamnya? Tentunya akan berdampak juga. Yang tadinya mungkin partnernya dari oknum si pelaku fraud mungkin semangat, namun karena di unit kerjanya ternyata rekannya melakukan fraud, otomatis juga akan ada impact juga. Mungkin bisa jadi menjadi demotivasi, ya, Yes. karena adanya pengaruh dari reputasi secara corporate tadi, ya. Kemudian selain itu ada impact juga buat keluarganya. Nah, ini yang sangat Berpengaruh ya. juga tentunya. Karena ketika misalkan si pelaku oknum itu tersebar bahwa telah diketahui telah melakukan yang namanya fraud, nah kasihanlah keluarganya. Kasihan yang sudah berkeluarga, istri dan anaknya. Kemudian mungkin yang belum berkeluarga ya, orang tuanya yang akan menanggung beban secara psikologi dan diskriminasi sosial ya tentunya dengan adanya perbuatan dari pelaku-pelaku fraud. Nah, kemudian jika dikaitkan dengan kinerja tadi secara tidak langsung ketika misalkan orang-orang sudah semakin tidak percaya, otomatis sebagai pengguna akan berkurang, ya itu akan mempengaruhi secara langsung yang namanya pendapatan dari perusahaan tersebut, ya. Khususnya kalau berbicara mengenai unit kerja tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi kalau misalkan mempengaruhi impact akan ada kerugian yang namanya kerugian finansial, memungkinkan ada kerugian yang sifatnya finansial. Nah, tentunya ketika ada yang kerugian finansial berbicara mengenai perusahaan yang berorientasi pada profit, tentunya dengan adanya kejadian ini akan mengurangi yang namanya profitable. Jadi kerugiannya mungkin akan bersifat ke dua pihak ya, perusahaan dan si yang bersangkutan atau pelaku fraud ini sendiri. Iya, betul sekali. Oke, berarti memang hubungan secara negatifnya kita berusaha menghindari ya, Pak. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tema kali ini, Pak Harsal, kita akan berkolaborasi nih dengan tim budaya kerja yang mengangkat bahwa bagaimana kita menerapkan akhlak untuk para employee atau insan pegadaian di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya kita menerapkan akhlak ini supaya bisa menjadi pondasi supaya fraud ini tidak terjadi gitu Pak Harsal. Nah, berbicara tentang akhlak, apakah Pak Harsal melakukan kiat-kiat khusus nih yang berhubungan dengan akhlak kepada seluruh pegawai Pak Harsal yang ada di lapangan? Dan kalau misalnya kiat-kiat itu ada, mungkin boleh di-share ke kita semua bagaimana bisa menghadirkan nilai akhlak sehingga bisa mencegah yang namanya fraud nih Pak Harsal. Oke, terima kasih Demoti. Nah, berbicara mengenai upaya bagaimana caranya pencegahan terhadap fraud. Nah, ini erat kaitannya dengan budaya kita ya, budaya akhlak, dan tentunya sebagai change leader, ya ini mempunyai peran penting dalam melakukan internalisasi budaya tersebut. Nah, seperti apa yang saat ini telah saya jalankan ya, kami jalankan di cabang Takalar. Tentunya yang pertama-tama yang harus kita bangun adalah bagaimana membangun trust. Trust tidak hanya dari leader ke bawahannya atau dari bawahan ke leadernya. Ketika trust itu sudah terbentuk, otomatis apa yang kita arahkan kepada bawahan ataupun mungkin akan diminta oleh bawahan itu semuanya sudah on the track. Dalam artian semuanya bisa diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, ketika misalkan karyawan kita atau bawahan kita sudah percaya sama leadernya, maka ketika ada yang diarahkan kerjakan A, kerjakan B, sepanjang itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, insya Allah akan cepat di follow up. Nah, demikian juga ketika misalkan terdapat challenge atau kendala dari yang dihadapi oleh rekan-rekan di bawah, otomatis karena adanya trust tadi, mereka akan tidak sungkan untuk memberikan masukan atau mungkin memberikan pertanyaan atau meminta solusi terhadap permasalahan atau challenge yang mereka hadapi. Sehingga mohon maaf itu tadi, dengan adanya saling keterbukaan, kemudian trust yang sudah tertanam, menjaga silaturahmi juga mungkin betul, nah maka akan muncul yang namanya semangat kebersamaan untuk saling menjaga. Nah, sebagai salah satu upaya untuk tindakan pencegahan terhadap fraud. Nah, yang kedua Demuti, selain tadi trust adalah bagaimana sebagai as a leader ini ya, itu kita sebagai role model. Ya, sebagai change leader, sebagai role model kita harus memberikan contoh yang baik. Dalam artian ketika
ada sesuatu hal, kitalah yang akan menjadi panutan buat rekan-rekan di bawah kita, ya. Otomatis untuk pencegahan fraud sendiri itu harus dimulai dari diri kita. Ya. Nah, kita harus memberikan contoh kepada rekan-rekan kita yang ada di bawah bahwa leader saya memang tidak pernah sedikit pun melakukan tindak kecurangan, ya. Bahkan kalau perlu ditanamkan bagaimana kita betul-betul memberikan contoh bahwa untuk arah ke sana itu semuanya kita membuka ruang untuk saling mengingatkan. Jadi sebagai sebagai atasan jangan pernah sungkan dalam artian kita membuka ruang kepada bawahan kita bahwa mereka juga berhak untuk mengingatkan kita ketika misalkan sudah ada gerak-gerik kita yang mengarah ke fraud. Nah, sehingga itu tadi ketika misalkan trust sudah terbangun, kemudian sebagai leader kita sudah menjadi role model yang baik buat bawahan, saya yakin untuk pencegahan fraud itu sudah bisa kita upayakan. Kita upayakan dan harapan kita sedapat mungkin ditiadakan yang namanya fraud di unit kerja kita. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi mungkin yang bisa saya ambil poinnya nih insan Pegadaian bahwa untuk menghindari atau pencegahan fraud itu dari circle kita harus membangun trust, di mana kita harus membangun juga yang namanya silaturahmi sehingga nantinya kita tuh saling menjaga satu sama lain ya Pak Harsal. Dan ketika ada something yang trouble mungkin kita akan cepat nih pencegahannya dan mengetahui di mana permasalahannya seperti itu ya Pak Harsal. Iya. Dan dari yang kita bahas tadi terkait dengan akhlak nih, kita kan tahu nih Pak Harsal sebagai insan Pegadaian kita tahu akhlak ini ada beberapa poin nih. Nah dari beberapa poin ini apakah ada satu poin yang memang mendominasi untuk kita pakai sebagai pencegahan fraud dari beberapa poin akhlak itu? Menurut Pak Harsal yang mana nih yang dominan? Oke, Demuti. Insan Pegadaian kalau menurut saya nih ya, dari komponen akhlak yang saat ini menjadi budaya perusahaan PT Pegadaian, semuanya adalah komponen yang sangat penting. Namun ketika ditanyakan apakah ada yang lebih dominan yang kira-kira menjadi prioritas ketika mau dipilih menjadi instrumen dalam pencegahan fraud. Yes. Nah, yang pertama mungkin bagi saya adalah amanah. Oke. Mengapa saya katakan amanah? Di dalam ajaran agama saya mungkin ya Muslim ya, amanah ini merupakan sesuatu hal yang sangat berharga sehingga sempat dijelaskan juga bahwa bagi orang-orang yang memiliki dosa besar adalah dosa-dosa syirik ya. Salah satunya adalah orang-orang yang munafik dan salah satu cirinya adalah orang yang tidak amanah ya. Itu kalau dia berasal dari asal katanya. Sehingga saya katakan bahwa amanah ini sangat penting terutama dalam pencegahan fraud. Nah, kita lihat lagi dari definisinya. Amanah ini artinya kita bagaimana untuk menjaga kepercayaan. Betul. Kemudian dari amanah juga termaktub di dalamnya ada beberapa perilaku ya tentunya ya. Salah satunya harus jujur, kemudian sesuai antara perkataan dan perbuatan dan tentunya konsisten terhadap itu ya. Dan tentunya dengan adanya amanah ini itu akan membina atau membangun diri kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas ya. Karena ya mohon maaf berbicara mengenai pegadaian itu kita berinteraksi dengan uang, kemudian berbicara mengenai barang jaminan ya dengan bermacam rupa ya, ada emas, ada handphone dan lain sebagainya. Nah, ketika misalkan kejujuran itu sudah ada ya, ketika konsistensi antara perkataan dan perbuatan sudah ada, kemudian integritas sudah terbangun dengan baik, insya Allah seluruh insan Pegadaian itu akan terhindar dari upaya, ini upaya aja ya, upaya untuk melakukan tindak kecurangan atau fraud. Seperti itu. Jadi emang poinnya adalah amanah ya. Dari akhlak seperti poin susunan akhlak pertama ya, memang ini adalah salah satu poin yang mencakup mungkin keseluruhan poin-poin yang ada di akhlak, sehingga untuk menjaga kekonsistensian itu ya kita harus menjaga amanah terlebih dahulu supaya poin-poin yang lain ini bisa backup gitu ya Pak Harsal. Luar biasa. Mungkin selanjutnya kita akan tanyakan terkait dengan tetap kembali ke budaya. Bagaimana sebenarnya isu-isu yang ada di lapangan nih Pak Harsal terkait dengan budaya. Nah kita tahu kan saat ini mungkin ada beberapa case-case fraud yang mungkin sementara proses ya. Dan apakah itu isunya memang terkait dengan budaya as a employee atau budaya dari poin-poin yang sudah kita terapkan?
Gimana itu Pak? Baik. Berbicara mengenai isu yang ada di unit kerja khususnya ya. Ya, Oke. betul. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi kita, ya. Di unit kerja dimanapun mungkin berada itu terdapat beberapa orang dengan background yang berbeda-beda, latar belakang keluarga yang berbeda, kemudian latar belakang tingkat ekonomi yang berbeda, ya. Tentunya dengan adanya perbedaan ini, ketika tadi mohon maaf tidak dibantu dengan komponen akhlak yang lainnya, ada yang namanya harmonis, ada yang namanya loyal, di mana di dalam itu saling menghormati, saling menghargai. Ya tentunya ini akan menjadi salah satu titik awal, ya salah satu titik awal yang akan membuka ruang orang per orang untuk melakukan tindakan yang namanya fraud. Kenapa? Ketika misalkan di dalam satu lingkungan ada satu orang yang mohon maaf mungkin lebih tertutup, ya lebih tertutup, kemudian akhirnya mohon maaf pendek cerita dia memiliki masalah, ada tekanan ya yang dirasakan oleh yang bersangkutan secara pribadi, entahkah itu mungkin dari pasangannya atau mungkin dari orang tuanya, ya yang mungkin yang lebih umumnya itu terkait dengan finansial ya, finansial. Nah ini yang akan sedikit banyak ya membuka ruang bagi mereka untuk Berkesempatan untuk melakukan yang namanya tindakan fraud. Bisa jadi mungkin tuntutan dari keluarga karena mohon maaf ingin mencari pamor dari pihak keluarganya bahwa si A si B mohon maaf punya ini punya itu. Nah, padahal karena tadi rekan-rekan banyak yang lupa untuk mengukur sejauh manakah tingkat kemampuan saya. Apakah saya sudah mampu di level itu? Apakah saya sudah mampu untuk memiliki mobil misalkan? Namun tanpa memikirkan apakah tingkat penghasilan saya udah sepadan atau sudah sesuai dengan keinginan saya tadi. Nah, karena ada dorongan-dorongan seperti itulah yang akan membuka ruang untuk mendorong rekan-rekan kita untuk melakukan tindakan fraud. Jadi ketika trust tadi sudah ada namun tidak diikuti oleh komponen budaya akhlak yang lainnya, tentunya akan membuka ruang lagi buat rekan-rekan kita untuk melakukan fraud. Nah tadi salah satunya yang seperti yang saya sampaikan adalah kesempatan. Kesempatan juga salah satunya ketika mohon maaf kita sebagai leader khususnya sebagai pemimpin cabang tidak melakukan waskat sebagaimana mestinya ya. Walaupun dalam hal ini tadi ketika misalkan kita sudah menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang ada, namun tadi karena tidak ada trust di antara kita, tentunya juga akan membuka ruang juga untuk rekan-rekan untuk melakukan yang namanya tindakan fraud. Nah, yang ketiga ada yang namanya rasionalisasi. Dalam artian kebanyakan di antara kita khususnya di unit kerja itu sudah melakukan hal-hal yang sifatnya sudah biasa untuk dilakukan. Jadi bahasanya sebelum-sebelumnya seperti itu kok. Padahal belum tentu yang umum yang sudah dilakukan atau yang biasa dilakukan itu sudah sesuai dengan standar operasi SOP yang ada. Nah, sehingga hal-hal inilah yang akhirnya mendorong sebagian rekan-rekan kita menuju ke tindakan kecurangan atau fraud. Karena tadi karena yang tadinya mungkin tidak dikembalikan ke fitrahnya ya. Tidak dikembalikan ke kitohnya bagaimana yang namanya aturan A, aturan B. Namun karena mengikuti kebiasaan yang lama sehingga mohon maaf celah untuk melakukan fraud tadi itu akhirnya terbuka seperti itu. Jadi isu-isu yang ada di cabang ataupun di unit kerja ya tentunya yang harus digaris bawah itu tadi adanya juga dari tekanan, kemudian ada lifestyle yang tidak sesuai dengan kapabilitas atau kemampuannya karyawan, kemudian ada yang namanya kesempatan yang memberikan ruang buat mereka untuk melakukan, dan yang terakhir tadi adanya rasionalisasi atau membenarkan yang sedianya belum tentu benar atau sesuai menjadi, dengan SOP. Ini ya SOP luar biasa. Berarti ada 3 poin nih Pak ya yang tadi kita sudah bahas. Dan misalkan nih Pak Harsal, dari beberapa poin yang sudah kita sebutkan itu kan sudah mencakup bagaimana kita bisa membuat ini menjadi konsisten sampai ke depannya sehingga bisa dikatakan kita sudah effort untuk pencegahan fraud. Dan misalkan dalam satu case itu terjadi nih, misalkan tidak diminta-minta ya, nauzubillah ya, tidak diminta-minta, misalkan ada satu case nih yang Pak Harsal hadapi, misalkan dari beberapa poin yang sudah dijelaskan, apakah itu terkait dengan adanya kesempatan ataupun yang bersangkutan ini mengalami trouble baik itu dari segi keluarga ataupun tekanan dari kantor atau apapun itu.
kiat-kiat yang menyangkut dengan internalisasi akhlak yang Pak Harsal akan terapkan dalam case itu seperti apa nih Pak? Oke, baik. Mungkin kalau dari saya ya, apalagi kalau misalkan untuk kita sebagai leader yang baru masuk di sebuah unit kerja, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengenali satu persatu, person to person dari tim kita, ya. Mengenali tidak hanya sekedar tahu Namanya nama saja, ya. iya. Oke. Mungkin boleh jadi tahu tanggal lahirnya, gitu, Oke. untuk Terus ngasih besok-besok surprise dapat gitu hadiah ya. nih dari Pak Gitu. Pincay. Betul. Namun juga tidak terlepas bagaimana kita mengetahui, ya bukannya kita kepo ya. Jadi bagaimana kita mengetahui keluarganya Karakter. seperti Oke. apa. Oke. Mungkin kayak dia kira-kira anaknya berapa gitu ya. Kemudian di rumahnya ada siapa saja gitu. Nah, dari hal itu, dari informasi yang kita dapatkan tentunya kita bisa membuat analisa. Dari apa yang kita lihat saat ini, biaya yang boleh saja dikeluarkan ya, mungkin dari biaya kehidupan atau mungkin dari segi gaya hidupnya, misalkan yang bersangkutan punya mobil, punya motor, ya itu sekali lagi bukan kepo ya, tetapi harus dianalisa. Kira-kira asalnya dari mana nih ya, bisa jadi mungkin ada usaha lain yang menopang. Namun ketika ada hal-hal yang mungkin kurang wajar, nah mungkin bolehlah kita sedikit lebih mendekati lagi ya. Mana tahu mungkin ada hal-hal yang bisa dibagi dari mereka. Misalkan ternyata Pak, beberapa waktu yang lalu saya akhirnya melakukan kesalahan A, kesalahan B ini misalkan ya, karena saking kita sudah mengajak mereka open gitu ya dengan pendekatan tertentu. Nah, akhirnya dengan adanya itu mungkin bisa jadi ada tindakan yang bisa kita counter terlebih dahulu sebelum akhirnya sampai ke hal-hal yang Lebih besar fatal. ya, Betul. betul. Seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun semangat kebersamaan, sehingga tadi antara satu dan yang lain yang terdapat perbedaan itu dapat bisa diminimalkan ya. Tentunya dengan adanya semangat kebersamaan tadi akan menimbulkan semangat untuk saling mengingatkan dan saling menjaga agar tidak melakukan yang namanya fraud. Luar biasa ya, jadi sungguh banyak nih kiat-kiat yang diberikan oleh Pak Harsal dilakukan di cabang atau outlet yang saat ini ya, dan mudah-mudahan itu bisa bersifat konsisten sampai ke depannya sehingga nantinya kita bisa sama-sama melakukan pencegahan fraud sejak dini. Dan tentunya Insan Pegadaian, kita sudah berada di penghujung acara podcast episode kita pada kali ini Pak Harsal. Tidak terasa ya waktu kita berbincang-bincang. Dan sebelum kita tutup, kita akan menanyakan closing statement yang akan diberikan oleh Bapak Harsal selaku pemimpin cabang dari cabang Takala. Silakan Pak. Baik, mungkin yang pertama ya, saya kembali mengingatkan kepada seluruh insan pegadaian, mari kita kembali meluruskan niat kita. Yes. Tentunya dalam bekerja kita harus kembali mengingat bahwa apa yang kita akan lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ridho ya Allah, mencari keberkahan di dalamnya, sehingga hal ini akan membuat kita kembali ke goalsnya kita, ya, kembali ke goalsnya kita, tentunya berkiblat dari visi dan misi perusahaan. Yang kedua, tentunya jika dikaitkan dengan budaya akhlak, ayo mari insan pegadaian kita tidak cuma sekedar menghafalkan yang namanya budaya akhlak, tetapi betul-betul kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya di lingkungan kantor kita, tetapi harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Betul. Baik di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan tempat di mana kita berada, ya. Di dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan, oke. Dan yang terakhir tentunya jangan pernah sedikit pun ada di dalam benak dan hati kita untuk mencoba-coba untuk melakukan yang namanya fraud. Dan tentunya mari kita tidak henti-hentinya untuk saling mengingatkan, saling menjaga. Semoga kita dapat menjaga diri kita, menjaga teman kita, menjaga perusahaan kita dari yang namanya fraud. Luar biasa sekali. Saya beri applause dong buat Pak Harsal untuk pernyataan closing statement-nya ya, yang sungguh luar biasa. Dan bagi insan pegadaian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ataupun Pak Harsal sampaikan pada hari ini bisa kita ambil manfaatnya, dan yang baik-baiknya kita bisa jadikan sebuah motivasi untuk kita semua dalam sama-sama mengkampanyekan no fraud ya di lingkungan pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari kita.
Baik, insan pegadaian, demikianlah tadi podcast kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang luar biasa untuk kita semua, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Mutia pamit dan narasumber saya Hartsal Rahman. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar resiko.